Milisan yafqahu qawli amma ba'du. Pertama yang kami hormati Tuan Majelis Taklim Asyidikiyah, dan juga insyaallah pada subuh ini beliau adalah sebagai narasumber dalam rangka pengajian ngopi subuh Majelis Taklim Asyidikiyah. Juga jamaah Mushola Asyidikiyah dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan syukur sama-sama kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah serta karunia. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi subuh ini kita sama-sama diberikan nikmat, baik nikmat Islam, nikmat iman, panjang umur sehat, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada subuh ini kita sama-sama dapat berkumpul bersilaturahmi muwajaah dalam rangka mengikuti pengajian rutin siap subuh, yaitu ngopi subuh Majelis Taklim Asyidikiyah. Selawat dan salam semoga tercurah kepada baginda junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, termasuk kita umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari saja langsung saja kita ikuti itu panggilan subuh pada minggu ini, yang insyaallah akan sebagai narasumber yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Adun Abdurrahman sebagai sosial. Untuk itu mari kita buka dengan bacaan Al-Quran suatu Fatihah. Semoga pada subuh ini maksud dan niat kita hadir di sini mendapatkan barokah, pahala dan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hajiniyah wa kulli niyatin shalihah wa illa hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bersingkat waktu marilah kita ikuti pengajian pada ngopi subuh ini yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Abdurrahman Adun. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Haqqul Mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimakumullah, para jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama kita harapkan mendapatkan rahmat maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala dan segala kebaikan-kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan yang semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya Allah kumpulkan bersama orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kumpulkan kita bersama-sama orang-orang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesannya pula
Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di dalam majlis subuh ini adalah dengan penuh keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan, sehingga kita adalah orang-orang yang menghidupkan syariat agama Nabi Muhammad SAW dan juga menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimahullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian kaum muslimin yang hadir di dalam setiap sholat subuh, maka saya katakan kalian adalah orang-orang yang beruntung. Kita semuanya yang menghidupkan syariat agama Islam, terutama menjalankan sholat 5 waktu, adalah orang yang beruntung. Terutama sholat subuh, sholat yang menandakan mana yang mukmin, mana yang munafik. Ya. Salah satu adalah sholat subuh ini sholat yang berat. Ya, sholat subuh, sholat isya itu sholat yang berat. Dalam riwayat lain juga dikatakan ada sholat asar juga sholat yang berat. Ya. Dan ini adalah kita banyak dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita beruntung di pagi yang mulia ini Allah kumpulkan kita, Allah berikan kita daripada semangat untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan ini tertuliskan di dalam kalam Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda." Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi ini salat, ayat ini dimulai daripada salat zuhur. Ya. Artinya salat lidul kisabsi ila ghasaqil lail. Laksanakan salat sejak matahari tergelincir, maksudnya salat zuhur sampai gelapnya malam. Berarti ada salat apa? Ada zuhur, ada asar, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada udah 4 tuh sekatanya doang tuh Allah bikin kalimat. Sekatanya udah menggambarkan 4, ditambah dikasih ujung dan juga salat subuh. Ini ayat singkat tapi semua salat yang 5 waktu ada di sini. Masyaallah. Maka mudah-mudahan salat subuh kita ini adalah salat yang diterima dan menandakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat muslimun rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa yang menjadikan tanda-tanda ataupun orang-orang yang ditinggal derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu famsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir." Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis." Apabila kamu dikatakan kepadamu berikanlah kelapangan-kelapangan di dalam majlis, fafsahu yafsahillahu lakum, maka berikanlah kelapangan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan kepada kita. Wa idza qila suzu famsuju, dan apabila dikatakan
kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkatkan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan juga orang-orang yang diberi ilmu kepada beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui, sangat teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di ini ayat menjelaskan agar kita berlapang-lapang di dalam majelis, baik majelis zikir, majelis ilmu. Kalau kita berlapang-lapang di dalam majelis ilmu, di dalam majelis zikir, udah pasti orang yang memberikan kelapangan itu akan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sering begitu ya. Ini penuh misalnya, ini mah nggak penuh ya, jadi siapa yang bisa masuk. Nah, ini hadis ini, ayat ini diberikan keterangan dalam sebuah hadis bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama sahabat-sahabatnya, dan kebiasaan, dan itu sempit Pak, saking banyaknya orang yang ingin dekat sama Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah menyampaikan khutbahnya itu deketin Pak, sampai dekat benar-benar dekat, nggak ada kita ini lawang-lawang ya. Saking banyaknya orang yang ingin duduk dekat dengan Rasulullah, maka semuanya saling berhimpitan-himpitan. Dan itu orang awam juga dapat kebagian yang dekat dengan Rasulullah SAW. Dikisahkan dalam sebuah hadis bahwasanya kalau duduk itu Rasulullah itu di samping sebelah kanannya adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang sebelah kirinya adalah Umar bin Khattab, dan kemudian di depannya adalah Utsman dan Ali. Nanti di dalam keterangan ini hadis, maka yang lain orang-orang yang berilmu itu, utamanya duduknya dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka diperintahkan, ada yang diperintahkan untuk mencatat ya ayat-ayat dari ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, itu dicatat. Ayat yang dicatat sama para sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, karena biar nggak kecampur antara hadis dengan ayat. Dan kemudian semakin dekat pendengaran makin dekat, karena nggak pakai toa kayak sekarang kita ya. Semua sering kalau ada Rasulullah berbicara semuanya diam, tidak ada yang berkata selain Rasulullah. Kalau kita kan kalau ngaji ya gurunya mau ngomong, kita juga jangan ngomong. Rasulullah tidak begitu, para sahabat-sahabatnya. Maka Abu Bakar sebelah kanan, kemudian Umar sebelah kiri, kemudian Sayyidina Ali dan juga Utsman bin Affan beserta para sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu mengelilingi Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah kebiasaannya adalah mentazimi, menghormati daripada sahabat Rasul yang mengikuti perang Badar. Begitu. Saking perang Badar itu dikatakan perang yang hebat di masa itu. Ya, maka Rasulullah SAW itu kebiasaannya menghormati ahli Badar yang ikut perang Badar, fisabilillah, jihad fisabilillah, masih ada di luar, masih ada jauh dari kaum Ansor ataupun kaum Muhajirin. Di perang Badar itu pesertanya yang ikut perang lah, yang itu pasukannya ya, juga dari Ansor dan Muhajirin, artinya dari orang Madinah asli dan juga dari yang ikut hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah.
Maka dia lihatlah masih banyak orang-orang yang ikut perang Badar, dilihat bahwa Rasulullah masih ada, tapi di sini sudah apa namanya? Sudah penuh. Rasulullah menyuruh masuk dan menyuruh berdiri daripada beberapa orang-orang, dan itu suruh masuk yang dari. Nah, akhirnya namun Rasulullah melihat yang disuruh berdiri itu terasa kayaknya mukanya nggak senang gitu. Nah, mukanya nggak senang disuruh berdiri karena dia juga pengen dekat sama Rasulullah SAW gitu. Duduk, dan itu akhirnya menjadikan dipersaksikan oleh orang-orang yang munafik bahwasanya Rasulullah disalahin, bahwasanya sebenarnya mereka sama gitu. Jadi ada aja yang dijadiin kesalahan Rasul oleh orang-orang yang munafik dan kafirin, begitu Pak. Jadi kalau orang benci, apa baik jadi kesalahan? Kebaikan aja jadi kesalahan. Maka di dalam keterangan lainnya, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, berlapang-lapanglah kamu di dalam majlis gitu. Maka disuruh ngelapangin, maksudnya kasih tempat gitu. Kalau ada yang datang lalu masih muat, kasih muat. Ya. Kalau kita rasanya muat banget ya, enggak juga ya. Kadang-kadang kalau ngaji sempit penuh ya. Cuman masalahnya maunya di akhir semua. Kosong, mau sempit, mau masih disono juga. Padahal udah dikasih kelapa. Nah, ini juga yang menjadikan dasar ulama-ulama ya, agar apabila satu tempat yang sudah diduduki oleh orang lain, itu orang yang sudah duluan duduk itu jangan suruh berdiri, jangan suruh pindah buat orang lain, enggak, biar dia duduk situ gitu. Misalnya Bang Nuh punya tempat di situ tuh, itu tanda itu punya Bang Nuh tuh, ya entah dia datang kali gitu. Kalau dia akan turun tempatin. Oh Bang Amsir di situ, Bang dulu adanya di pojokan, ya di situ dia. Nggak ada yang nempatin. Setelah beliau meninggal baru ada yang nempatin. Dulu sampai dikatakan itu punya Bang dulu ya. Masya Allah, saya masih ingat itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis itu diturunkan pada hari Jumat. Jadi Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabatnya, demikianlah kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada seluruh kaumnya, baik yang Ansor ataupun yang Muhajirin. Semua diratain sama Rasulullah SAW. Namun buat orang yang berilmu tadi, dia diduduk dekat sama Rasulullah agar dapat menerima. Kemudian dengan kefasihannya, dengan kecerdasannya bisa nyampai kepada orang-orang yang lain, yang awam, yang sebagainya. Maka kalau yang pintar ngaji mah jangan jauh-jauh. Kenapa? Biar dia nerimanya benar. Informasi itu nggak bias, nggak salah menerima informasi ataupun pelajaran-pelajaran. Baik kalau ngaji atau mudzakarah, zikir itu kan disuruhnya deket ya. Apa bikin halakoh. Ya itulah kebiasaan kita yang kadang-kadang perlu kita pelajari juga. Baik. Nah, maka sejak itu mereka bergegas untuk meluaskan tempat duduk untuk para saudara-saudaranya sesuai sebagaimana ini ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan telah menceritakan kami kepada Sufyan dari Ayub, dari Nabi dan dari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang menyuruh berdiri orang lain dari majelisnya lalu ia duduk menggantikannya, tetapi lapangkanlah dan luaskanlah tempat duduk kalian. Begitu pula Imam Syafi'i mengatakan telah menceritakan kepada kami daripada Abdul Majid dari Ibnu Juraiz dan mengatakan bahwa Sulaim Ibnu Musa telah meriwayatkan dari Jabir Ibnu Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali seseorang di antara kamu mengusir saudaranya dari tempat duduknya di hari Jumat, tetapi hendaklah ia mengatakan lapangkanlah tempat duduk kalian. Sering nggak Pak, misalnya di sholat Jumat nih,
Kita kan kadang ada lowong ya, ada lowong. Tapi emang mau buat satu kurang, buat satu kurang. Tapi kalau digeser-geser karena yang ini beberapa karena enggaknya, ya kan sebenarnya bisa kita masuk. Kebiasaan kita mau duduknya luas, padahal masih bisa buat orang lain. Nah itu juga kita termasuk pelit juga kalau begini. Padahal tempat duduk kita masih bisa buat orang, maka kita perlu menggeser, berikan kesempatan orang lain untuk bisa duduk. Jadi lu anteng aja lagi sembari merem gitu ya kan, kita anteng kan merem gitu. Orang belum azan sih ya, belum masuk waktu ya sembari gini aja terus. Nah, kirain ternyata itu juga nih, maka kita berlapang-lapang kalau sholat Jumat, terutama tuh sholat Jumat. Jadi jangan sampai pas udah waktunya azan yang kedua mulai masuk pada masuk tuh. Nah, itu ya kadang-kadang kita kesian yang di luar juga ya, tiba-tiba hujan padahal di dalam masih lah. Ya. Nah, maka berlapang-lapang lah, artinya kalau masih ada tempat ya, yang lain berikan tempat duduknya. Dan janganlah menyuruh orang lain untuk berdiri. Ya, kemudian nempatin tempat orang yang tadi berdiri itu. Jadi bertanda lah gitu kita di dalam bermajlis ini. Maka orang yang demikian itu Allah janjikan akan mendapatkan daripada kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tabassu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi itu Pak, yang pertama itu adalah kita orang-orang yang beriman itu apabila dikatakan berilah kelapangan, kita kasih kelapangan. Lapangan maksudnya bukan lapangan, bukan lapangan laga, bukan sebut lapangan juga laga kali ya. Dalam musola juga lapang ya, cuma nggak disebut lapangan ya. Nah, itulah majelis ini kita berikan kesempatan orang lain untuk juga berada di dalam masjid-masjid, majlis-majlis, karena setiap tempat yang kita duduki, setiap tempat yang kita buat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti semuanya jadi saksi kita. Entah masjid, entah di mana majlis taklim kita duduk, itu jadi saksi kita. Mereka akan mempersaksikan bahwa kita pernah melakukan suatu kebaikan, maka bisa jadi persaksian itu yang akan memasukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dan nanti masjid jadi kendaraan kita. Musola jadi kendaraan kita bersama-sama. Maka kita semuanya nanti akan saling mempersaksikan saudara kita. Bahwasanya saudara kita yang duduk di samping kita, yang di depan kita, yang di belakang kita, bahwasanya mereka itu adalah yang kita harapkan duduk sama-sama nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Entah dosanya banyak sedikit kita nggak tahu, pokoknya yang ada duduk sama kita untuk itu kita anggap mereka orang yang lagi berdosa, mohon ampun. Orang yang banyak dosa yang datang kemari pasti punya dosa. Datang kemari ngarepin rahmat Allah, ngarepin maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ya Pak ya. Itu semuanya begitu, ya. Nah, baik, yang kedua, wa idza qila suzu fangsuju. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Ada mufasir yang menyatakan ini kalimat adalah perintah untuk melakukan fisabilillah. Jadi apabila diperintah kita untuk jihad fisabilillah, maka kita berdiri untuk ikut fisabilillah. Di masa itu kan bentar-bentar perang, bentar-bentar perang, kok perang bentar-bentar, gitu ya. Nah sekarang kita dihadapkan kepada amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin perangnya kagak, ya perang kita jarang-jarang banget, cuman kita suruh kumpul juga, ya kumpul di Senayan, takbir, yang belah sana juga takbir juga, jadi masing-masing ya semuanya nyebut takbir semua, kita yang mana yang benar ini ya. Ya.
Tapi jihad kita setidaknya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Apabila kita melihat suatu keburukan, maka cegahlah dengan dengan perbuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita. Apabila kita nggak mampu, maka cegahlah dengan lisan kita. Tapi apabila kita nggak mampu juga ngomong, ya baru-baru ngomong bang, nasihat orang aja saya baru-baru didengerin gitu ya. Saya ngomong aja orang kayak denger saya. Gitu, ada yang begitu ya. Ngomong udah berbusa itu dicuekin. Iya, nggak ada ngaruhnya. Ya baru-baru gitu. Tapi setidaknya hati saya dapat mencegah atau membenci dari perbuatan maksiat gitu. Tuh. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Kita ajak orang kebaikan-kebaikan, maka itu juga bagian daripada jihad kita, karena menetapkan kita, mengiktikadkan iman Islam kita. Ya. Kita mempertahankan iman Islam kita, setidaknya untuk diri kita. Kita ajak orang lain, saudara kita, anak kita, istri kita, keluarga kita ajak amar ma'ruf nahi. Jangan diem baik, ada sesuatu gak enak dan diem baik, biarin aja, bukan urusan gua kan gitu ya kita ya. Ya bukan anak gua, itu mah biarin. Pas bilang anaknya puyeng juga. Nah, jadi amar ma'ruf nahi munkar itu ukurannya bukan cuma keluarga kita dan sebagainya, karena bisa jadi implikasi ataupun akibatnya juga kepada keluarga kita secara tidak langsung. Oh ternyata anak kita kumpulnya sama dia, ya kan mau tidak mau berpengaruh sebagainya. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin menjadikan akibat. Kalau kita berteman dengan orang baik, walaupun kita belum jadi orang baik, orang gak kenal kita, karena kenal sama teman kita diganti orang baik. Benar Pak ya? Benar Pak ya? Iya, kita begitu. Mungkin muka kita ada Arab-Arab dikit gitu misalnya. Kita goblok kebetulan sama orang Arab, dikiranya kita orang Arab. Iya, cuman ada Arab maklum gitu ya. Kita berkumpul sama orang yang ahli maksiat, kita punya tujuan untuk merubah kebaikan-kebaikan, dakwah ya bisa jadi asapnya kita dapat. Asapnya kita dapat. Kita ahli ibadah, kumpulnya dengan ahli ibadah, maka setidaknya kita dipersaksikan oleh ahli ibadah adalah orang yang baik. Tuh. Jadi pasti ada sebab, pasti ada akibat ya, karena ada sebab. Ya, maka berkumpullah kita semuanya di dalam majlis ini, maka berlapang-lapang kita di dalam majlis, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kelapangan-kelapangan di dalam urusan-urusan kita. Baik, ayat muslimin rahimakumullah. Nah, ulama fikih berbeda pendapat di dalam menerangkan ini ayat terkait dengan usul fikihnya. Yakni dibolehkannya berdiri karena kehadiran seseorang yang mungkin punya kedudukan keilmuan, punya kedudukan untuk memutuskan suatu perkara, bukan karena jabatan. Jadi ada yang menafsirkan tadi itu adalah perintah untuk berperang, jihad fisabilillah. Ada yang menafsirkan bahwasanya ini adalah dibolehkannya orang untuk berdiri. Kan sering kita gitu ya Pak ya, ada kiai datang, kita lagi duduk, lagi sholawatan nih, lagi ngaji gitu. Iya, tiba-tiba Habib datang, yang tanya lagi pada duduk begini, tapi pada ngikut berdiri Pak. Yang dekat-dekat jalanan biasanya, ya jalan masuk tuh biasa pada berdiri tuh. Padahal ada hadis lain yang mengatakan janganlah kau berdiri untuk menghormati seseorang, kan begitu. Ini bertentangan dengan hadis. Yang satu melihat dalil ini membolehkannya berdiri, yang satu ada hadis lain mengatakan jangan berdiri untuk menghormati seseorang. Ya kan bertentangan. Nah, dengan demikian maka ambil ihsannya saja, kebaikannya saja. Kalau nggak perlu berdiri, nggak usah berdiri Pak. Kalau semuanya berdiri, pengajian jadi kacau juga itu. Ya, jadi cukup aja kita menghormati berdiri sesuatu, cukup saja. Jangan kita berebut banget itu. Ya,
Ntar juga kita kebagian kalau emang mau cium tangan mah atau mau salam silakan aja. Ya. Jadi yang jauh-jauh gak usah berdiri semuanya mau nyamperin berebut dalam masalah. Bukannya nggak boleh, karena ada ini ada yang berpendapat nggak perlu sebegitunya untuk menghormati jabatan seseorang. Jadi biasa-biasa aja. Kalau ada datang pejabat datang biasa aja, jangan terlalu anu banget. Boleh berdiri ya boleh untuk menghormati saja mah, cuma jangan sampai membangga-banggakannya. Karena sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang berilmu yang akan diberikan derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikan ini hadis kaitannya adalah terhadap orang yang berilmu, beramal soleh dan orang yang beriman. Inilah yang akan dinaikkan derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dilanjutkan di dalam ini saya tambahkan bahwa sekalian ada sebuah hadis mungkin pernah saya sampaikan di majelis subuh ya. Saya biasa habis subuh karena majelis sedikit, sekarang agak sedikit. Dua minggu kita nggak baca kitab hadis. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ceritakan bahwasanya Rasulullah SAW sedang duduk dia bersama para sahabat-sahabatnya lagi ngaji kayak begini ngaji ini. Duduk Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, tiba-tiba datanglah 3 orang yang salah seorang dari mereka menjumpai kekosongan di dalam halaqah. Tadi ini ada tempat yang kosong, lagi ngaji ada tempat yang kosong, 3 orang datang. Maka seorang itu ia masuk, masuk dan dia duduk padanya. Masuknya juga kalau kita kan biasanya kalau ngaji ini udah rame, ngaji udah dimulai, pengajian udah dimulai, datang assalamualaikum, cium tangan, ini gurunya nerangin putus. Maka ini yang mungkin nggak usah ya Pak ya, dan jelas nama guru kita. Kalau ngaji udah dimulai, apalagi bacaan Al-Quran sudah dibacakan, ngaji udah mulai, Al-Quran udah dibacain begitu, nggak usah ngucapin salam ya, nggak usah ngucapin salam, duduk aja. Duduk, cari tempat, duduk aja, sudah duduk aja. Jadi yang gurunya nggak usah kesinggung, nggak usah ini bocah datang nggak salah, nggak cium tangan gua nih, itu mungkin nggak perlu gitu juga dulu ya. Jadi datang aja, duduk. Ntar kalau udah waktunya selesai baru udah samperin kalau mau takjim begitu. Jadi jangan sampai materi pengajian sudah dimulai, ya maka datang dia. Lu assalamualaikum dulu, nungguin gurunya ya, jawab dulu semuanya waalaikumsalam. Ya, kebiasaan kan kita gitu. Kita datang lagi arisan keluarga, ini mah. Kan kita sering kumpul-kumpul dari keluarga sebulan sekali maya. Ngaji udah mulai nih, Datang segerombolan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngaji udah lagi mulai. Ustaznya aja diem dulu dengerin. Iya. Habis itu apa yang tadi dijelasin ya? Tuh Pak. Jadi salam pada saat pengajian sudah dimulai nggak disunahin. Ya bagusnya udah duduk aja, ikut aja cari tempat tuh, udah dengerin baik-baik. Begitu ya. Jadi ustaznya gurunya juga nggak usah singgung gitu. Emang begitu adabnya di dalam menuntut ilmu. Dan orang yang datang belakangan nggak usah ucapin salam, ntar aja kalau udah selesai jalan majlis, begitu ya. Baik. Dan satu orang yang tadi itu karena ada melihat tempat satu yang kosong, maka dia duduk. Dia ngikut ngaji. Sedangkan yang lainnya duduk tapi nggak masuk, duduknya di belakang. Dia duduknya di belakang. Yang terakhir dan yang ketiga tahu ada pengajian, tapi dia lewat, di jalan aja. Kan Rasulullah SAW sabdakan, apabila kau melihat taman-taman surga, maka datangilah, ikut ngaji. Ini 3 orang melihat hadis ini kan begitu Pak. Kalau ada pengajian nih, wah pengajian, ikut ngaji begitu mestinya. Ya pengajian lewat baik, ya
baru-baru ngaji gitu. Karena dia nggak tahu fadilah duduk di majelis ilmu. Coba kalau dia tahu majelis ilmu, wah datang tuh ngaji. Kalau ada pengajian majelis zikir atau halaqah ilmu, majelis zikir atau halaqah ilmu, maka datang nih. Itu adalah taman surga. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda terhadap 3 orang ini, ingatlah aku akan menceritakan kepada kalian tentang orang yang terbaik di antara 3 orang itu. Jadi di antara 3 orang yang tadi itu, yang dia datang ada tempat kosong dia masuk, yang satu ada tempat dia di belakang, yang satu dia pergi, ya. Diceritakan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang pertama dikatakan oleh Rasulullah SAW, dia adalah orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa-dosanya dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan dosa banyak, iya. Amal ibadah kayaknya ya segitu-gitu aja kita yang tahu. Ya dibilang rajin ibadah juga kagak. Ya, yang tahu amal ibadah bukan kita. Ya. Maka yang pertama itu adalah orang yang berlindung dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa-dosanya dan kesalahannya. Dia mohon ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah yang pertama derajatnya. Jadi yang dilihat bukan lagi dia orang kayanya, orang pejabatnya, wewenangnya, bukan bintangnya, bukan sebagainya, tapi orang yang datang dia menghormati ilmu, yang dia berada di dalam majlis-majlis ilmu. Tuh, masyaallah. Ya, maka beruntung orang bisa menghadirkan orang-orang penuntut ilmu dan menyediakan tempat ataupun segala sesuatu untuk penuntut ilmu. Paling bahagia itu orangnya yang model begitu. Nanti senang, nanti kalau bahasa mah yang nanam bukan buah, ya buah cuma ngairin, tapi buah petikin semua tuh buah-buahnya begitu. Makanya ya inilah pentingnya kita ngaji dan jihad di dalam fisabilillah. Jadi sebut jihad fisabilillah, jangan pikiran kita perang dulu, bawa pedang, bawa jangan ya. Ya ini di kampung kita juga kita betul jihad fisabilillah. Minimal yang saya sampaikan adalah jihad kita mengajak kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, begitu dah. Kalau yang gak gede-gede banget, yang sederhana-sederhana aja, nyuruh bocah sholat gitu. Bocah udah mau maghrib, dah waktu sholat. Jangan genjerang maghrib dulu genjerang bawa gitar. Zaman dulu kan begitu ya. Zamannya kita pada belajar gitar, padahal sampai sekarang belajar gitar kagak bisa. Iya, Bapak pernah sampai beli gitar? Ada yang begitu, tapi sampai sekarang nggak bisa juga main gitar. Kan ada Pak ya? Karena dulu saking pengennya belajar kita, emang bukan modelnya kita mah. Kita mau orang kita disuruhnya belajar. Iya. Tuh. Ya. Baik. Jadi di antara 3 orang yang tadi, yang pertama adalah orang yang dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian maka Allah pun nanti akan memberikan tempatnya di surga. Banyak dosa tiba-tiba datang di majelis taklim, Allah jamin surga, lah enak amat ya. Cuma jangan maksiat dulu ya. Sedangkan orang yang kedua adalah orang yang dia masih merasa malu-malu, maka Allah pun akan malu kepadanya. Maksudnya Allah malu kalau dia nggak dimasukin dalam surga, karena surga punya Allah. Itu orang pengen ngaji, emang dia orangnya malu kan nggak semuanya orang berani, Pak ya. Benar bukan ya? Makanya saya siapin satu tempat tuh kalau ngaji malam Jumat. Saya kata-kata, bapak-bapak kalau yang ngajinya malu-malu, nggak usah di depan, belakang aja, kagak ngapa-ngapa. Yang di sini mungkin buat yang tadi saya sampaikan, yang bisa buat nyatet, buat nyampein lagi. Bapak-bapak yang ngaji malu-malu duduk suruh nggak apa-apa, karena Allah nanti akan malu.
Malu dia pengen ngaji, dia nggak punya kemampuan akalnya, terbatas dia di dalam menyerap ilmunya, kan begitu. Maka Allah pun malu kalau ini orang yang model begini dia mau masuk surga, Allah masukin surganya. Tuh, ya. Makanya yang malu-malu jangan anggap begini. Gue ngaji kan malu buat, benar nggak Bu? Ada yang bilang begitu tuh. Aduh gua sama Ustaz Adung gitu ya. Wah gak datang-datang ngaji, malu gua malu gak bisa baca Al-Quran, malu Pak. Itu gara-gara malu yang ibarat kata peribahasa gajah diikat kakinya Pak, bukan ikat lehernya. Kalau gajah diikat lehernya dia berontak Pak, tapi kalau gajah diikat kakinya dia gak kemana-mana. Pernah lihat gajah diikat lehernya? Dicancangin maksudnya, ya diikat sama ngeliat kali ya. Cuman ini nyancang gajah bukan lehernya Pak. Kalau kambing lehernya, sapi lehernya, kebo lehernya. Tapi kenapa itu gajah kakinya Pak? Hah? Karena dia tahu, ya kekuatannya di situ. Ya, coba kalau di lehernya ngeberontak ya. Nah kita orang yang begini nih bisa jadi bukan pembenci Islam, tapi memang dia malu. Maka perlu diajak dan diberikan keterangan-keterangan yang begini. Kalau orang yang malu pergi ngaji, dia maksain dia pergi ngaji, dia duduk di majelis taklim, meskipun tempatnya agak jauhan, Allah aja masih malu, masih mau ngasih surga. Surga punya Allah, punya gua kata Allah. Ya terserah gua mau masukin siapa kek, mau yang malu-malu kek. Nah, jadi buat kita semuanya, ibrah pelajaran buat kita semuanya, kalau ngaji mah ya jangan merasa kita nggak bisa apa-apa. Ya, kalau ngaji kita pengen dapat apa-apa gitu. Kalau kita ngaji kita nggak bisa apa-apa, lu kagak jadi lah ngaji. Ya, mungkin dari kita dulu ngaji dari kecil udah alif ba ta sa gitu. Sekarang udah berubah a ba ta sa, nggak ada huruf jim sekarang. Kalau dulu masih ada huruf jim, nggak ada huruf alif gitu. Alif ba. Jadi kita semuanya punya keterbatasan masing-masing di dalam menuntut ilmu, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak punya keterbatasan di dalam memberikan surganya. Gitu ya. Maka beruntung orang-orang yang masih diberikan kesempatan untuk meninggikan derajatnya sendiri, baik di dalam ilmunya, di dalam imannya dan amal soleh. Yang ketiga adalah dia adalah orang yang ketiga tadi, orang yang ngelihat majlis tapi dia pergi, dia berpaling, dia nggak mengaji. Ya, dia nganggap ngaji itu nggak penting buat dia. Yang penting mah gua bisa makan, punya duit buat besok habis lebaran jalan-jalan. Ya kan habis lebaran nih biasa kita udah jalan, udah lebaran 3 hari, ya hari ketiga udah kemana? Tahu-tahu udah menyewa hibah utama. Sekarang aja hibah utama jarang kepake ya. Iya. Udah siap-siap itu Pak rencana hari ketiga udah jalan-jalan. Padahal hari ketiga, hari keempat, hari kelima kita disuruh kumpul dulu takziah pemakaman. Ya, kalau orang tua kita dulu termasuk orang tua saya, orang tua saya juga begitu. Kalau ngaji pekuburan belum selesai jangan pada pergi dulu. Ya, masih ada gitu ya. Kalau ngaji di kuburan nih, kalau ngaji di kuburan belum selesai jangan pergi dulu. Iya. Ngajinya 3 hari, bukan sehari. Nah Ustaz, saya hari pertama aja, hari kedua kan sudah janjian. Makanya panitia kudu ngerti juga nih, kayaknya panitianya yang kagak ngaji gitu, begitu jadinya ya. Jadi ya saran saya, ini mah bukannya nggak boleh, saran saya mah emang hari ketiga masih rame-ramenya ya. Namun besok aja udah masuk kerja lagi ya. Jadi mau nggak mau udah berangkat tamasya lah, kapan lagi gitu, setahun sekali tamasya. Ya udah ambil kebaikannya saja, mana yang lebih baik. Cuman jangan dilupain bahwasanya orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya adalah yang pertama adalah orang yang berilmu, kemudian lagi orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang terakhir, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Maka Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang tadi itu, yang dia berlapang-lapang di dalam majlis, dan kemudian yang tidak dia menyuruh kepada orang-orang untuk berdiri, ya,
Dan kemudian apabila ada tempat dia masuk, maka orang yang demikian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, akan Allah tinggikan derajatnya. Siapa orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan kepada beberapa raja. Berarti saking tahunya itu fadilah ilmu, dia pengen saudaranya juga ngaji. Ya kan, kalau ngasih tempat berarti biar yang masuk. Kira-kira harapan kita apa? Biar juga dia menerima pelajaran begitu ya. Biar sama-sama dulu. Berarti kita cinta sama saudara kita. Kita ngajak saudara kita, mungkin cara kita mah begitu, nggak kayak Bang Usuk gitu, udah semingguan lalu ngontak Ustadz dari Banten gitu kan, nanti mohon maaf saya nggak bisa jemput ya, gitu katanya. Di tanggal sekian minggu depan Ustadz jadwalnya, karena Sabtu jauhnya, ya udah Ustadz saya nggak perlu jemput, kalau saya jemput juga waktunya, udah Ustadz berangkat aja pakai Karimun ke sini gitu ya, kita biarin. Itu model begitu tuh panitia Pak. Ini panitia kalau kita pikir emang tiba-tiba langsung jadi, belum lagi kontaknya, ya konsumsinya, lirik siapa ini gilirannya ya, kemudian si Anus, baru gue mintain lagi kan begitu ya. Itu udah gak ada pikirannya Pak. Itu mikir buat kita yang duduk tiba-tiba ntar ngopi bareng Pak. Kita juga punya hati ya Allah, bodoh lagi udah enak udah gratis banget ya. Tiap hari gue nyari duit, tiap hari begini, gue kotak amal jangan sampai lewat ya. Gue tahan dulu bentaran mah, kotak amal ditahan sebentar, nyari 10.000 enggak ada, tadi ada 10.000. Ya yang mana buat ya, 5 itu mana ya? Tinggal 2.000, nggak apa-apa dah 2.000 juga. Ya, cuma besok niatin bawanya 10.000 gitu. Karena nyari sih, ya. Nyari kirain ada, tahu-tahu emang nggak disiapin yang ada 2.000. Baik, Bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya sesungguhnya siapa orang yang dia berendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan tinggikan kedudukannya dan mengharumkan namanya. Maka yang tadi kita kuatkan iman Islam kita, kemudian kita bermajlis ilmu, kemudian duduk dengan orang-orang yang soleh, kemudian ambil manfaat kita di dalam kehidupan kita, ya, ambil kesempatan di dalam sisa-sisa umur kita yang kita nggak tahu berapa detik lagi, berapa menit lagi, berapa jam lagi, berapa hari lagi, berapa minggu lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi kita masih dikasih kesempatan untuk hidup. Setidaknya hidup kita berakhir dalam keadaan husnul khatimah dan kita semuanya akan dapat gelar ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وهو عنا يا كريم ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم نسير الفاتحه وبحق الفاتحه وبإجازة الفاتحه اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا ارحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah Majelis Masjidiyah, seperti biasa bahwasanya pada ahad pertama kita melakukan satu nanyakin dan doa untuk penerima satu yang berdoa pada ahad ini, yaitu Pak Ahlan atau Ibu Neti, Saudara Caca, Saudara Raja, dan Bapak